Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yaitu identifikasi senyawa hasil sintesis yang beranggotakan saya sendiri Adinda Syam dengan stambuk 150 2020 0105. Kemudian saya sendiri Malasuri dengan stambuk 150 2020 0103. Dan saya sendiri Dalila Nur Sabrina Mondo dengan nomor stambuk 150 2020 0101. Baiklah, yang pertama dibacakan oleh saya sendiri yaitu identifikasi senyawa hasil sintesis meliputi sifat fisika kimia senyawa hasil sintesis. Yang pertama yaitu titik lebur, indeks bias, massa jenis dan bobot jenis, dan panjang gelombang maksimum. Titik lebur atau titik didih. Titik lebur dari sebuah benda padat adalah suhu di mana benda tersebut akan berubah wujud menjadi benda cair. Ketika dipandang dari sisi yang berlawanan disebut titik beku. Kemudian, indeks bias pada medium didefinisikan sebagai perbandingan antara kecepatan cahaya dalam ruang hampa udara dengan cepat rambat cahaya pada suatu medium. Massa jenis atau densitas atau rapatan adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Kemudian bobot jenis. Bobot jenis adalah suatu karakteristik bahan yang penting yang digunakan untuk pengujian identitas dan kemurnian dari bahan obat dan bahan pembantu terutama dari cairan dan zat-zat. Penentuan panjang gelombang maksimum digunakan untuk mengetahui pada serapan berapa zat yang dibaca oleh spektrofotometer UV secara optimum karena detektor KCKT yang digunakan untuk penelitian adalah detektor UV. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Malasuri. Baiklah, faktor-faktor yang mempengaruhi titik lebur atau titik beku. Yang pertama, perubahan tekanan. Makin besar tekanan yang diberikan, maka titik lebur makin turun. Yang kedua, adanya zat terlarut sebagai dasar identifikasi senyawa. Kemudian faktor adanya zat terlarut. Yang pertama, kotoran yang larut atau sebagian larut akan menyebabkan turunnya titik lebur. Kemudian yang kedua, kotoran yang tidak larut akan menyebabkan peleburan yang tidak nyata. Penentuan titik lebur dapat dilakukan dengan menggunakan alat labu tile. Jarak lebur didefinisikan sebagai rentang temperatur atau suhu pada saat bentuk padat tersebut mulai melebur hingga keseluruhan sampel melebur semua. Perbedaan suhu di sekitar molekul zat tersebut antara permukaan dinding pipa kapiler dengan bagian dalamnya. Panas tambahan selama proses peleburan tidak memberikan perubahan suhu, karena panas tersebut digunakan untuk mengubah seluruh padatan menjadi cair. Memutuskan ikatan antar atom atau antar molekul terbagi menjadi dua. Jika ikatan makin kuat, maka titik lebur makin tinggi. Kemudian jika makin lemah, titik lebur akan semakin rendah. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Dalila Nur Sabrina Mondo. Baiklah, selanjutnya yaitu indeks bias. Indeks bias untuk menentukan atau mengukur kemurnian suatu zat dalam bentuk cairan. Adapun rumusnya yaitu N sama dengan sin I dibagi dengan sin R, di mana sin I kecepatan cahaya dalam zat pertama atau di udara, dibagi dengan sin R yaitu kecepatan cahaya dalam zat kedua atau dalam sampel. Kemudian massa jenis atau kerapatan zat dan bobot jenis. Hasil bagi dari kerapatan suatu cairan dengan kerapatan air pada volume dan suhu yang sama. Kemudian ada juga kerapatan zat. Kerapatan zat merupakan perbandingan berat terhadap volume. Adapun alat yang digunakan yaitu piknometer untuk menentukan atau mengukur kemurnian suatu zat cair atau padatan atau identifikasi. Yang pertama, untuk zat cair, kerapatan diukur secara langsung dengan mengukur berat dan volumenya dengan menggunakan piknometer. Yang kedua, untuk partikel padatan. Hal yang sulit karena partikel padatan mempunyai retakan pori 2 dalam ruang 2 kapiler. Sehingga muncullah istilah kerapatan sebenarnya, kerapatan granul, dan kerapatan bulk.
Kerapatan sebenarnya adalah kerapatan yang tidak termasuk pori 2 dan rongga 2, di mana dapat diukur dengan mengukur volumenya dengan gas helium atau menggunakan cairan yang tidak melarutkan partikel tersebut, yang dapat berpenetrasi masuk ke pori 2 partikel. Metode yang biasa digunakan adalah metode pigmameter. Kemudian yaitu kerapatan granul. Kerapatan granul adalah kerapatan termasuk dengan pori 2 partikel, di mana cairan atau gas yang digunakan dalam pengukurannya digunakan air laksa, karena tidak berpenetrasi ke dalam pori 2 partikel. Selanjutnya, kerapatan bulk. Kerapatan bulk adalah massa suatu serbuk dibagi dengan volume bulk. Volume bulk diukur dengan menggunakan volume gelas ukur yang dijatuhkan setinggi 1 inci dalam waktu 2 detik sebanyak 500 kali. Dari volume tersebut, kemudian dihitung kerapatan bulk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.